Halo semuanya, balik lagi ke Humas Talk. Talk. Aku Gewa. Kali ini aku kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Teman-teman magang Humas Hima Bisnis. Kali ini aku bakal ngajak teman-teman aku ngobrol santai soal cerita mereka kenapa sih join Humas. Terus mereka ini tahu Humas itu dari mana sampai tujuan mereka kedepannya gimana. Sebelum kita ke topik yang lebih lanjut, aku boleh nih kenalan sama teman-teman magang Humas dulu dari kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Nailatul Iza, biasanya dipanggil Naila. Aku dari kelas B angkatan Adbis 25. Halo Naila. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin nama aku Via Ramadhani, biasa dipanggil Via. Aku dari kelas C angkatan 25 Advis. Halo Via. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadel Ibrahim dari Adbis angkatan 25. Halo Fadel. Salam kenal. Salam kenal juga. Jadi kita ini saling kenal semuanya ya, biar nggak awkward nih. Aku mau ngajak kalian buat nanya-nanya yang seru-seruan doang sebelum ke topik yang lebih serius. Kalau menurut kalian, humas itu diibaratkan makanan apa sih? Boleh dari kamu dulu. Kalau menurut aku ya, hummus itu bisa diibaratkan sama kue brownies. Kenapa itu brownies? Karena aku merasa kue brownies itu kan manis. Aku menjalankan hummus itu dengan penuh kebahagiaan juga. Jadi ada rasa-rasa manis di dekat hummus ini. Itu super sweet banget nih humas Iya. ya. Oke, kalau buat Via sendiri gimana? Makanan apa sih humas itu? Kalau aku mie ayam sih, soalnya kayak humas nih ibaratkan itu kayak tempat ternyaman, comfort food gitulah. Terus kayak kita bisa nambahin kondimen-kondimen saus gini-gini gitu kan. Jadi campur-campur gitu, ada manis, Iya. gurih. Kayak saling melengkapi lah. Iya, bener banget nih. Kalau buat Fadel, humas itu diibaratkan makanan apa? Kalau menurut aku humas itu kayak makanan-makanan pedas. Oh, kenapa itu Beda pedas? lagi ya, yang tadi manis sekarang pedas gitu. Kenapa? Karena mungkin karena pedas itu semakin kita makan, semakin kita nagih. Oh, Bikin lagi ya. Bikin Iya, lagi makin banget lagi. nih. Kalau untuk Gewa sendiri apa menurutnya? Wow, aku ditanya nih ya. Iya Oke. dong. Kalau menurut aku humas itu diibaratkan donat sih. Oh, kenapa Kenapa donat? Karena di luarnya tuh mungkin humas tuh dianggap serem-serem ya sama orang. Tapi aslinya dalamnya tuh kayak empuk banget. Kayak soft banget. Don't judge by cover ya guys. Oh, Iya. kata-kata hari ini ya, Kak Kata-kata Gewa. hari ini banget. Oke, kita udah lucu-lucuan nih. Saatnya kita kembali ke topik serius. Tema kali ini adalah ngobrol bareng anak pemegang humas Hima Bisnis. Oke, aku akan nanya kepada teman-teman aku nih. First impression kalian ke humas itu gimana ya? Boleh dari Nila dulu. First impression aku ke humas itu, kita tuh bakal berkenalan dengan banyak orang. Karena humas ini kan sesuai dari namanya ya, hubungan masyarakat. Jadi kita kayak banyak berbaurnya ke orang-orang baru, terus memperluas relasi juga. Jadi ya banyak deh perkenalannya gitu, relasi pertemanannya. Berarti first impression kamu gitu ya? Iya. Kalau Via, boleh? Kalau aku first impression aku seru sih. Soalnya kayaknya rata-rata anak humas tuh ekstrovert semua kan. Apalagi ketemu juga sama Kak Biba yang ada di divisi humas itu kayak seru sih nampaknya. Terus aku kayak pengen join. Kalau Fadel sendiri, first impressionnya gimana itu? Kalau menurut aku humas itu dari pandangan awal aku masuk PKKMB, aku ngelihatnya kayak banyak ngobrol gitu sesama adbis atau sesama maba-maba yang lain. Jadi aku kayak tertarik kepada humas. First impression aku gitu. Keren ya. Keren banget impressionnya. Kalau Gewa sendiri first impressionnya apa nih? Nah, Humas. kalau di aku first impression ke humas itu apa ya? Awalnya aku kayak ragu gitu ya masuk humas karena kan belum tahu tuh apa itu humas, kayak masih ragu-ragu lah ke cover ke depannya, ya bimbangnya. Cuman karena udah dijelasin humas itu apa pas PKKMB, jadi
first impression aku yang aku kiranya itu humas itu bakal biasa aja, ternyata proker-prokernya tuh seru. Kayak apa sih itu humas, udah dijelasin sama manajernya tuh kayak seru banget sih. Jadi makanya yang awalnya aku agak abu-abu jadi putih gitu sekarang. Jadi langsung satu tujuan gitu ya. Iya. Oke. Oke nih, terus first impression. Sekarang kalian ini kan udah diterima jadi anak magang di humas di Hima Bisnis. Nah, awalnya tujuan kalian masuk humas tuh apa ya? Dari first impression, terus masuk humas tuh pasti ada tujuannya kan? Tujuannya tuh apa? Dari siapa dulu nih? Boleh dari siapa dulu nih? Gambreng gitu. Mau gambreng juga. Jadi aku duluan ya. Boleh, Via boleh. Jadi tujuan aku ingin mengasah soft skill sih. Terus juga aku tuh sebenarnya anaknya pemalu banget. Introvert dia. Iya, introvert. Jadi kayak mau men-challenge diri sendiri buat bisa lebih apa ya namanya? Lebih bergaul lah. Iya, lebih bergaul. Lebih Ibaratnya menambah kan, relasi. dari Gitu apa? sih. Keluar dari zona nyaman. Iya, keluar dari zona nyaman juga. Boleh juga. Karena banyak ini kan yang malu-malu ikut humas tiba-tiba Iya. langsung jadi ekstrovert gitu. Iya, Karena soalnya aku lihat, karena aku lihat di TikTok juga banyak gitu yang malu-malu terus jadi pede gitu. Iya. Oke, dari Naila sendiri? Tujuan aku tuh hampir sama kayak Pia. Cuman di sini tuh aku lebih memfokuskan kalau aku tuh pengen ngasah soft skill aku, terutama di public speaking aku mungkin karena waktu di SMA tuh jujur aku tuh masih yang kayak ragu-ragu untuk tampil di depan sama orang, terus untuk perkenalan sama orang baru juga masih yang abu-abu gitu. Jadi tujuan aku tuh untuk masuk humas itu biar aku tuh bisa mengasah soft skill aku untuk lebih pede lagi, biar lebih santai juga ke orang-orang semua. Terus juga memperluas relasi aku sendiri juga itu tujuan aku. Keren-keren banget ya tujuan-tujuannya. Makanya diterima di humas magang bisnis. Iya. Kalau Fadel sendiri gimana? Kalau tujuan aku masuk humas mungkin berbeda sama yang lain. Mungkin orang-orang ngira kalau humas itu cuman soft skill untuk dunia pekerjaan. Nah, kalau tujuan aku itu soft skill untuk di bidang bisnis. Karena kan kita dalam bisnis itu kan butuh kayak Komunikasi. Bener banget. Nah, kita kalau bergabung ke humas, nah otomatis kita juga bisa dalam berkomunikasi atau public speaking. Iya. Mungkin itu sih tujuan aku. Berarti tujuan kita nih beda-beda semua. Ada yang mengasah soft skill, ada yang dalam bisnis, dalam bersosialisasi, itu banyak banget ya. Karena Kalau humas. Dewa gimana nih? Kalau aku sama kak kalian. Aku nih tujuan aku karena aku juga orangnya kan ekstrovert ya. Aku tuh suka berkomunikasi, terus juga SKSD ibaratnya. Jadi aku tuh bingung ngarahin skill aku kemana. Gitu. Kalau aku ini kan sering yaping ya, suka yaping ya. Kalau yaping ke teman kan biasa aja. Kalau di humas nih kita bisa podcast kan, kayak sharing-sharing gitu. Sharing pengalaman Sharing semuanya. pengalaman. Jadi yaping kita tuh kayak bermanfaat gitu ya, teman-teman. Mencari pemanfaatnya lah Iya. ya dari yapingnya. Oke. Berarti setiap skill tuh bisa kita manfaatin di humas ini. Oke, kita kan udah first impression ke tujuan. Terus kita kembali ke awal lagi. Kalian tuh tahu humas dari mana gitu? Apakah dari SMA udah tahu humas, atau dari TikTok, dari IG, atau dari sosial media yang lain tahu humas sampai kalian join ke humas ini? Gimana? Tahu dari mana, Naila? Kalau mungkin humas itu sendiri ya, aku tuh dari SMA udah ngikut organisasi. Jadi kalau mendengar kata humas itu mungkin sudah familiar. Cuman kalau khusus dari untuk hima bisnisnya, aku tuh sudah mencari infonya pas waktu aku PKKMB. Yang dimana maba-maba ini kan diarahkan juga untuk ngechat kakak-kakaknya buat tahu info lebih lanjut lagi masalah PKKMB. Jadi aku tuh mencarinya tuh juga di media sosial media gitu kayak Instagram, TikTok, ya. Terus aku lebih riset lagi nih, lebih dalam lagi. Oh ternyata di hima bisnis ada divisinya yang banyak banget gitu kan. Terus aku emang interesting langsung ke humas, salfoknya langsung ke humas gitu. Dari PKKMB. Berarti kamu tuh udah jadi OSIS gitu ya di SMA? Bukan OSIS, tapi lebih ke organisasi jurnalistik. Iya, kalau di sekolah aku tuh ada yang khususnya untuk jurnalistik. Jadi agak beda nih OSIS dengan itu tuh.
lebih ke spesifik lah. Oh, terus kalau Via sendiri tahunya dari mana? Iya pas PKKMB. PKKMB. Soalnya aku juga itu sih, karena dari awal juga aku tuh pengen banget ekstrovert gitu kan, karena aku capek kayak nggak ada temannya cuma sedikit, temennya itu aja, jadi kayak gitu sih. Pengen membangun relasi lebih Membangun luas. relasi, ya. Bukan antara kita aja tapi Iya. bisa Iya. keluar gitu. Oke. Kalau buat Fadil sendiri tahu Himas itu dari mana? Apa dari sekolah atau dari sosial media? Kalau aku tahu humas itu dari mana, mungkin sama sih seperti Naila. Aku juga pertama kali itu tahu dari PKKMB. Nah, aku tahu dari PKKMB itu kalau misalnya humas itu nggak cuma ngobrol doang. Nah, aku juga pengen masuk di bidang humas. Dan juga orang-orang mungkin kira humas itu cuman yang kayak aku bilang tadi, cuman ngomong-ngomong atau cuman berinteraksi lah pokoknya. Nah, jadi kalau buat aku ya yang pengen ke arah bisnis, karena kita administrasi bisnis ya. Iya, iya. Nah, jadi kita butuh soft skill itu. Dan buat teman-teman yang lain, kalau misalnya kita ada di bidang bisnis, pasti kita juga mau ada di bidang komunikasi. Iya. Nah, kita juga harus. Kunci penting Iya, untuk bisnis Bisnis ya. itu penting. Iya. Mungkin itu sih menurut aku. Aku tahu humas itu dari mana. Keren. Keren juga. Kalau untuk Gewa sendiri nih, dengar humas itu dari mana awalnya? Aku jujur baru dengar Humas ini dari semenjak di kuliah ini sih. Soalnya di SMA aku nggak pernah dengar kata Humas. Oh, Lebih Nggak. ke beda itu nggak sih, beda namanya aja. Kayak Iya. kalau OSIS, tapi aku OSIS? belum ada. Kalau OSIS mungkin ke eksternal internal Iya. gitu ya. oh, beda ya kalau Iya. di sekolahnya. Aku baru tahu dari PKKMB Humas itu. Nah, kita kan udah bahas nih tentang first impression, terus tujuan dan tahu awal Humas dari mana. Itu kan ibaratnya kayak bahan-bahan terus dijadiin jadi kayak adonan gitu kan. Nah, kita mau nambahin topping nih. Iya. Toppingnya kan kita tuh kemarin sempat pertemuan magang sama kakak juga kan yang Humas Hima Bisnis dan dijelasin proker-proker yang dijelasin ibaratnya kayak topping-topping lah gitu ya yang mau kita tambahin ke adonan kita nih. Nah, kalau mau lihat Naila sendiri, Naila tuh tertarik atau excited sama proker yang mana? Jujur sebanyak itu proker aku sebenarnya excited semua. Iya, aku juga excited. Jujur bener-bener penasaran juga gitu ya. Jiwa penasaran aku tuh langsung tinggi. banget. Iya. Kalau bisa semua kenapa satu gitu kan? Cuman untuk dekat-dekat ini lah ya, yang aku excited tuh ya yang sekarang prokernya podcast. Karena ini jujur first time aku banget ngikut podcast kayak gini. Jadi aku kayak oh ginilah rasanya. Terus juga apa ya yang ini kita tuh bakal berkunjung ke Himalayan. Aku juga excited banget. untuk menambah relasi aku juga gitu. Kalau Pia deh. Iya, Pia. Kalau Pia di samping aku nih. Iya. Aduh, ini lagi podcast ini lagi yang ditunggu-tunggu. Iya. Soalnya kayak, iya, I love yapping. Itu sih. Jadi kalau di podcast bisa yapping Iya, sepuasnya. sepuasnya. Bermanfaat yappingnya. Oh, oke. Kalau Fadil sendiri gimana? Kalau aku di bidang prokernya itu aku suka di semua hal di prokernya terkait yang mau kita kunjungi di dekat hari-hari dekat gini. Kayak misalnya kita mau ke fakultas. Nah, aku juga pengen gitu. Fakultas mana yang mau kalian excited itu? Fakultas mana ya? Fakultas mana yang tahu aja mungkin. Kita tunggu ya. aja Yang deh. Kita tunggu aja, kita tunggu aja. Tunggu Tunggu kami aja di deh. iya. Iya. Kalau Gewa sendiri nih, apa yang di-excitedkan di proker humas? Ya, pasti ada Iya, kan dari tadi nanyain kami terus Iya, nih. nanya. Oh iya, sampai lupa ya aku. Aduh. Oke, aduh, maaf banget nih. Nah, kalau aku proker yang aku pengen tuh ya podcast juga. Oh, podcast. Excited banget juga di excited podcast. banget. Karena di sini kita yang aku bilang tadi kan, kita bisa nyalurin yapping kita tuh di sini. Iya. Biar nggak awkward kan, kayak tuh nggak ada public speaking juga gitu. Walaupun kita mungkin sering asbun, tapi asbunnya Ya. lebih Lebih gitu, bermanfaat. Lebih bermanfaat lagi lah. kayak nyalurkan hobi yang Iya, seperti yang bener lakuin biasanya. banget. Kita kan udah juga nih ketemu sama teman-teman magang humas Hima Bisnis yang lain. Iya. Apakah teman-teman itu sesuai dengan ekspektasi kalian atau kalian masih belum berani berkenalan atau udah kenal semua nih? Boleh diceritain nggak? Gitu. Kalau dari aku sendiri ya pribadi,
pas kemarin kita ketemu sama semuanya, termasuk anak magang sama kating-kating kita, terus manajer humasnya juga udah hadir. Iya, bener banget. Jadi Awalnya aku tuh deg-degan, kayak bukan ke ekspektasi aku ke orangnya, tapi orang ekspektasi ke akunya gimana gitu. Karena kan bener. first banget gak sih kita ketemu semuanya di situ, ya kan? apalagi mukanya asing-asing gitu kan. Iya. Walaupun kita di FISIP nih, Iya. sering ketemu kayak saling pas-pasan, tapi belum tentu dong Oh, kenal, iya, ya iya, nggak? bener, iya. Nah, di situ aku agak deg-degannya. Terus, tapi pas waktu udah kita ngobrol-ngobrol santai juga, terus ngebahas proker pertama juga, seru sih, sesuai sih ekspektasi aku. Oh, emang humas nih bener-bener udah best home aku dah jadinya mungkin. best home. Iya, jadi best home. Karena kayak karena jarang gak sih kayak yang bisa nyambung gitu pas pertama kali ketemu. Iya, itu jarang banget sih, susah banget nyarinya. Jarang yang kayak langsung plek gitu. Oh iya, ya iya kan? jarang itu kayak langka banget nggak sih? Makanya I love Mas. Allahumma. I love Mas. Kalau Via sendiri gimana? Apakah sesuai ekspektasi? Iya, atau- sesuai banget. Sesuai banget. Iya, sesuai banget. Apalagi ada Naila, ada teman-teman yang lain Aduh. juga. Sayangnya teman-teman kita nggak ada di sini ya hari ini. Iya. Cuman kita berempat. Padahal kami seru-seru sumpah anak humas tuh. Kok bisa Best. 20 di sini? Kenapa enggak gitu? Iya. ya? Berjejer semuanya nih podcast. Kalau Fadel sendiri gimana? Sesuai nggak sama ekspektasi Fadel? Teman-teman humas sama kakak humas tuh yang ada Sesuai, menurut aku tuh humas tuh top lah pokoknya ya. Gak bisa lagi Nggak bisa diapain. dijelaskan. Bisa berkata-kata pakai kata-kata. lagi kalau misalnya ya, pokoknya top aja sih. Iya, asik, Mau semua baik. cuttingnya, teman-temannya, pokoknya top. Aku juga sesuai ekspektasi sama kalian. Oh iya. Gimana tuh ekspektasinya? Karena 90% extrovert semua ya di humas itu. Jadi kayak ya udah sih kayak yang awalnya baru sehari kenal kayak udah kenal 6 Langsung, bulan iya. gitu ya kan. nyambung Udah kenal 6 banget. bulan kayak ya udah sih asikin aja gitu. Iya, iya. betul. Bahkan tadi pertemuan kemarin tuh kami tiktokan. Iya. Fun kayak- fact ini, fun Iya, fact aja. SKSD-nya tuh diterima banget. Iya. Kayak, yaudah, Sampai kayak buat chill konten aja, bareng bro. kan. Iya. Jadi ternyata teman-teman alasan join humas itu banyak macam-macam ya. Banyak ada, banget. ada yang karena pengen belajar komunikasi, ada juga yang pengen lihat peluang mungkin humas nih tahun depan terkenal nih. Terus aku atau ikutan terkenal juga kan, Iya. kayak masuk YouTube atau kamera. Bahkan ada juga yang mungkin awalnya nggak sengaja join humas tapi keterusan gitu. Ada juga Iya, kan. kayak tertarik, Awalnya saya coba-coba lama-lama ketagihan. Emang sih humas bikin nagih sih. Kayak- Semoga cerita dari teman-teman magang ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Mau tahu teman-teman tuh terbuka atau dapat hidayah lah gitu join humas kan. Iya, siapa tahu tahun depan gitu. Karena testingnya kan udah kita nih kan. Iya. Kita nih nggak diragukan lagi. Oke, segitu dulu obrolan kita dari teman-teman magang Humas Hima Bisnis. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube, IG, dan sosial media Humas Hima Bisnis agar tidak ketinggalan info yang lainnya, dan jangan lupa stay tune buat episode berikutnya. See you guys. See you guys. See you guys. Dadah.